Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Lelah? Oh iya. Gak apa-apa, waktu-waktu lelah itu kalian akan melewatinya. Nanti pasti masa-masa ini tuh akan terlewati. Jadi gak apa-apa. Nanti besok juga ada waktunya istirahat. Jadi nggak apa-apa kalau lelah, yang penting bertahan. Nah, hari ini kita akan kembali berbicara tentang konsep berpikir sejarah. Mungkin kemarin kita sudah membahas terkait apa itu sejarah, terkait kenapa kita belajar sejarah, terkait apa unsur-unsur sejarah. Mungkin ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa saja unsur-unsur sejarah? Ada yang masih ingat? Ya, oh iya Wisnu, manusia ruang dan waktu ya. Bagus sekali ya, manusia ruang dan waktu. Buku tulisnya bisa dibuka dulu. Ya. Mungkin kemarin ada yang mencatat ya, jadi supaya kita ingat apa yang kita pelajari kemarin. Tadi unsur sejarah itu ada manusia, ruang, dan waktu. Kalau sejarah itu sendiri, apa ya pengertiannya kemarin? Jessica? Iya. Siapa namanya? Intan, ya betul. Sejarah itu adalah rekonstruksi dari masa lampau. Mungkin bisa angkat tangan dulu ya biar guna siapa yang mau berbicara. Ya, terima kasih Intan sudah mengingatkan teman-teman untuk berbicara tentang rekonstruksi dari masa lalu. Share your music, share your love. Nah, anak-anak ini kita simak dulu ya video singkat. Hai, di sini siapa yang sama ini kurang suka sama pelajaran sejarah karena isinya yang penuh dengan hafalan nama, tanggal, atau bahkan peristiwa. Tenang, belajar sejarah itu tidak hanya sebatas belajar mengenai masa lalu loh. Kamu juga bisa belajar bagaimana menginterpretasikan hal-hal bersejarah tersebut karena yang namanya sejarah itu biasanya tidak hanya sekedar teks saja yang terlihat, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tak terlihat. Misalnya, seperti latar belakang budayanya, nilai sosial yang ada pada masanya, dan yang lain. Oleh karena itu, agar kamu bisa menceritakan sebuah peristiwa sejarah, kamu harus memiliki pemahaman yang baik, agar tidak muncul pemahaman yang salah ya.
hal-hal tersebut bisa kamu lakukan dengan cara berpikir diakronik dan sinkronik loh. Ayo, akan kutunjukkan bagaimana cara berpikir yang seperti itu. Kita mulai dari berpikir secara diakronik terlebih dahulu ya. Secara etimologis, kata diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dan kronos. Dia artinya melintas, melampaui, atau melalui. Sedangkan kronos artinya perjalanan waktu. Dengan begitu, kamu bisa mendefinisikan diakronik itu sebagai peristiwa yang dalam prosesnya melewati perjalanan waktu. Karena subjek dalam sejarah itu berhubungan dengan segala sesuatu dalam sudut pandang waktu. Sebagai contohnya nih, dalam menjelaskan peristiwa menjelang Sumpah Pemuda bulan Oktober tahun 1928, harus dijelaskan pula peristiwa-peristiwa yang jadi latar belakangnya. Oh iya, cara berpikir diakronik ini sering dikaitkan dengan cara berpikir kronologis. Tetapi sebenarnya berbeda ya antara keduanya. Kronologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos yang berarti waktu, dan logos yang berarti ilmu atau pengalaman. Jadi kronologi itu dapat diartikan sebagai ilmu tentang waktu yang membantu dalam menyusun peristiwa-peristiwa sesuai dengan urutan waktu terjadinya. So, kamu udah tahu kan bedanya antara diakronik dan kronologi? Jika diakronik itu cara berpikirnya, sedangkan kronologis itu ilmu bantunya. Selain kronologi, di dalam diakronik, kamu juga harus tahu istilah periodisasi. Periodisasi itu menggambarkan waktu dalam sejarah dengan cara menghubungkan berbagai peristiwa sesuai dengan masanya dalam satu periode. Oke, sampai sini paham ya bagaimana cara berpikir diakronik itu? Sekarang kita lanjut ke berpikir sinkronik. Apa itu berpikir sinkronik? Sinkronik itu secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sinkronus, yang berarti terjadi secara bersamaan, di mana cara berpikir sinkronik ini mengutamakan penggambaran ruang yang luas, namun tidak terlalu memikirkan dimensi waktunya. Misalnya nih, saat kamu melakukan penggambaran sosial dan politik Indonesia ketika terjadi reformasi tahun 1998, kamu hanya menganalisis struktur, fungsi sosial, dan politik di tahun 1998 saja, yang mana kamu menjelaskan siapa saja tokoh yang terlibat, di daerah mana saja peristiwa reformasi itu terjadi, dan bagaimana dampak reformasi bagi pemerintah. Jadi, dengan cara berpikir sinkronik ini, kamu fokus pada peristiwanya, bukan urutan waktunya ya. Berpikir sinkronis dalam belajar sejarah itu dapat mendorong kamu untuk menjelaskan secara terperinci mengenai konteks atau situasi dan kondisi suatu masyarakat, hubungan sebab akibat, hubungan atau korelasi antar faktor. Gimana? Jika dilihat dari penjelasannya, cara berpikir diakronik dan sinkronik itu sangat penting bagi kehidupan kita, bukan? Oleh karenanya, kita harus terus belajar ya. Itu dulu penjelasan dari aku. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran asyik lainnya. Oke, tadi kita belajar tentang konsep berpikir sejarah, diakronik kronologis. Ada juga istilah baru yang kalian ketahui ya, yaitu periodisasi. Jadi sejarah itu juga tidak asing dengan istilah periodisasi, yaitu pembabakan waktu sejarah. Misal masa kerajaan Buddha, masa kerajaan Islam, kemudian setelah kerajaan Islam itu ada kolonialisasi Belanda, kemudian kemerdekaan. Nah, pembabakan waktu itu jadi diputus-putus berdasarkan peristiwa-peristiwa sejarah. Itu ya. Nah, sejarah itu kemarin kita berbicara tentang rekonstruksi peristiwa sejarah. Nah, rekonstruksi itu merupakan pengembalian sesuatu ke tempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula. Misal nih, kemarin atau di suatu tempat ditemukan fosil candi. Biasanya kan kalau ditemukan fosil itu hanya bagian bawahnya saja, hanya bagian pondasinya saja. Nah, itu direkonstruksi, dibuat sesuai dengan
bukti sejarah itu gambarannya seperti apa. Nah, itu juga termasuk ke dalam rekonstruksi sejarah. Sudah ya, saya next ya. Oke. Nah, anak-anak minggu kemarin Luna sudah titip untuk anak-anak membawa bekal sejarah. Hari ini membawa bekal sejarah enggak? Yang bawa bekal sejarah siapa? Ada? Ya, betul. Cerita sejarah lokal yang kemarin dititip untuk dibawa hari ini. Ada yang bawa? Siapa yang bawa hari ini? Oke, Dava, Firman, yang tinggi, Wisnu. Oh iya, Pak. Oke, yang lain ada yang bawa? Nah, hari ini kita akan belajar tentang metode penelitian sejarah. Menurut Joseph dalam ilmu sejarah dan historiografi, arah dan perspektif tahun 1985, beliau ini ilmuwan sejarah, itu mengatakan bahwa sejarah merupakan semua kejadian atau peristiwa masa lalu yang bertujuan untuk memahami perilaku masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi ternyata menurut Joseph ini, sejarah itu tidak hanya kita belajar tentang masa lalu. Dari belajar masa lalu kita bisa bersikap untuk masa sekarang dan juga untuk menentukan masa yang akan datang. Nah, kemarin sebenarnya itu meminta untuk membawa bekal sejarah itu adalah dimana namanya untuk melakukan mini penelitian sejarah. Nah, mungkin masih sangat asing ya penelitian sejarah. Ibarat mau masak, ya, mau masak nih ibu-ibu. Apa yang pertama kali dilakukan? Menyiapkan bahan. Sebelum menyiapkan bahan, kita itu menentukan apa dulu ya? Iya, betul sekali, apa yang mau dimasak, menentukan apa yang mau dimasak hari ini. Mau masak ya hari ini, mau masak apa ya hari ini. Nah, ini juga termasuk dalam tahap-tahap penelitian sejarah, yaitu yang pertama adalah menentukan topik. Ini adalah tahap penelitian sejarah yang pertama, yaitu menentukan topik. Apa? Iya, menentukan topik. Nah, setelah misal tadi tuh mau masak, udah menentukan mau masak apa hari ini. Tadi Dava bilang apa? Dava? Iya, mencari bahan-bahannya. Kita sudah menentukan hari ini mau masak sayur sop. Nah, kita kan pasti ke pasar kan, cari bahan-bahannya. Bahan-bahan apa saja sih yang kira-kira itu dibutuhkan untuk memasak sayur sop, ya kan? Nah, dalam penelitian sejarah ini disebut dengan heuristik. Disebut dengan apa? Heuristik. Betul sekali. Yaitu mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Sepertinya suaranya Buna ini terlalu merdu ya, jadi bikin ngantuk. Sejarah. Sejarah menatap. Sejarah belajar masa lalu, menatap masa depan. Sejarah belajar masa lalu, menatap masa depan. Nah, tahap penelitian sejarah yang kedua yaitu heuristik, yaitu mengumpulkan sumber-sumber. Kayaknya suaranya Buna ini harus lebih kencang lagi biar bikin deg-degan ya, biar berdebar jadi hilang rasa ngantuknya. Nah, tadi ketika kita sudah menentukan mau masak sayur sop, sudah mencari bahan-bahan di pasar, sudah mencari bahan-bahan di pasar, ada kol, ada tomat, ada wortel, ya kan? Nah, selanjutnya setelah mencari bahan-bahan, kira-kira apa ya yang akan dilakukan untuk memasak sayur sop? Mau memasak, potong-potong dulu, mencuci, kayak gitu kan. Nah, dalam tahap
sejarah yaitu dinamakan dengan kritik sumber atau verifikasi. Nah, maksudnya apa? Kritik sumber itu, misalkan nih kita sudah mengumpulkan sumber-sumber sejarah, ya kan? Ada yang dokumen, ada yang koran-koran zaman dahulu, ada dari cerita-cerita kakek nenek, ya kan? Nah, di tahap verifikasi ini yaitu menentukan ya kritik sumber ini dalam penelitian sejarah itu tadi sudah mencari sumber-sumber. Di kritik sumber ini itu dipilih sumber-sumber mana yang valid dan tidak valid, mana yang kira-kira tidak bisa dimasukkan ke dalam apa yang ingin kita tulis di dalam sejarah. Nah, ini tahap ketiga dari penelitian sejarah, yaitu memilih sumber-sumber sejarah. Nah, interpretasi. Tadi kita sudah memilih bahan-bahan dari sayur sop. Waalaikumsalam. Pakai SPL sama Alan sama Nafisa ya. Nah, nanti kan misalkan ini ada yang sudah membawakan, ada yang belum. Ini nanti kita tolong untuk diberi kelompok. Kelompoknya kita nggak usah ribet, depan belakang aja. Ini aja. Itu 1, 2, 3 satu kelompok. 1, 2, 3 satu kelompok. Depan 5, 6 ya belakang ya. Jadi nggak usah pusing-pusing nanti tugasnya. Yang penting kerjain kalian mau pilih apa, gamelan, wayang kulit atau genteng. Nomor 1 mau apa? Gamelan. Nomor 2 wayang. Wayang apa gamelan? Gamelan. Kamu apa? Oke, kelompok 1 gamelan, kelompok 2 gamelan apa? Iya, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 apa? Boleh. Kelompok 4 Oke, kelompok 5 ya. Ini kelompok 5 dan kelompok 6. Nah, kita lanjutkan dulu tadi dari apa namanya? Kita fokus lagi ya, anak. Tadi kita sudah menentukan dan memilah bahan-bahan untuk memasak sayur sop. Setelah bahan-bahan udah ready, udah dipotong-potong, sudah dicuci gitu kan, itu adalah tahap untuk apa tadi? Iya, step memasak. Dikong-serang gitu kan, ditumis gitu supaya bahannya matang. Dan dalam penelitian sejarah ini disebut dengan interpretasi, yaitu apa ya namanya? Untuk membuat bahan-bahan itu menjadi suatu tulisan sejarah yang baik. Nah, setelah matang ya sayur sopnya, itu kalau di MasterChef setelah matang
itu diapain? Betul sekali. Nah, dalam penelitian sejarah itu yang terakhir tahapnya itu adalah namanya historiografi atau penulisan sejarah, yaitu ditulis dalam sebuah tulisan yang sudah benar dari sumber-sumber tadi yang sudah dikumpulkan, sudah diolah, sudah matang, sudah diinterpretasi. Jadi kemudian ditulis yang namanya disebut tahap historiografi. Jadi tahap-tahap penelitian sejarah ini ada 5 ya anak-anak totalnya. Nah, mungkin dari sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, kalau nggak ada kita. Nah, ini. Buna ingin mengangkat tentang sejarah lokal. Sejarah itu kan ada macam-macam ya, ada sejarah lokal, ada sejarah nasional. Sejarah lokal itu yang memang dia lebih banyak dikenal di lokal. Misalkan di sini itu di Mojolaban ya. Berarti apa nih ciri khas dari Mojolaban? Kemarin anak-anak bilang ada yang genteng, terus ada apa lagi? Gamelan, wayang ya. Nah, di sini Ibu ingin mengangkat terkait dengan culturally relevant teaching atau pembelajaran yang mengangkat kultur-kultur dari daerah tersebut seperti itu. Nah, karena kemarin anak-anak sudah menyebutkan terkait dengan gamelan, wayang kulit, dan juga genteng, topik yang akan kita angkat dalam penelitian ini adalah 3 topik tersebut ya. Kita tadi bagi kelompok menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok. Nah, 6 kelompok ini kalian boleh mencari sumber-sumber sebanyak mungkin. Semuanya hari ini membawa handphone? Bawa ya. Boleh masing-masing mencari sumber-sumber yang valid di internet untuk mendapatkan topik-topik yang tadi kalian temukan ya untuk melakukan penelitian sejarah. Sebenarnya memang lebih bagus untuk kemarin bertanya untuk sumber-sumber dari orang tua seperti itu. Tapi karena kita sekarang terbatas waktunya sehingga mungkin bisa lewat internet terlebih dahulu untuk kalian melakukan mini penelitian sejarah seperti itu ya anak-anak. Ini adalah lembar yang kalian nanti akan isi untuk hasil penelitian sejarah. Nah, di sini ada kelompok ya. Ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 ya nanti ditulis. Kemudian ada nama lengkap dan nomor absen. Dan ini judul penelitiannya apa? Misalkan wayang kulit. Nah, biasanya kan kalau judul itu kan ada judul-judul yang unik ya. Misalkan kisah klasik wayang kulit. Nah, itu bebas. Kalian mau ngambil judul seperti apa? Jangan cuma gamelan Mojolaban. Misal tambahin apa ya namanya? Irama gamelan Mojolaban sejak berapa? Itu ya. Jadi judul ini nanti ditulis judul yang kalian tentukan pengen judulnya kata-katanya seperti apa, gitu ya. Dan hasil penelitian ini nanti ditulis paragrafnya. Kalian hasil dari penelitian kalian itu apa isi dari yang sudah kalian cari di internet tersebut. Mengerti ya anak-anak? Mengerti? Oke, ini ya. Ini kelompok 1. Boleh berpindah masyarakat bergabung sama teman-temannya. Silakan tempat duduknya disesuaikan ya. Silakan bergabung dengan kelompoknya bersatu padu biar menjadi satu kesatuan. Nih mau ini ke situ.
Nah, anak-anak sudah siap semua untuk kelompoknya. Oke, waktu kita hari ini waktu kita hari ini sampai jam 9.15 ya. Jadi waktunya sekarang untuk mencari sendiri di internet kurang lebih 15 menit, kemudian dituliskan ke dalam lembar tersebut.
Tahunnya nggak ini apa ya tadi ya?
Saya
Masih
jauh terus bos. Tulisannya udah kayak surat Nah, ini bisa aku tulang itu R dicenengin di sini R. Oh iya, aku sampai ke Batman Joe. Lintasan apa?
Berapa ini ngomong ini airnya sobo. Oh, balik. Timur di Jepang dia jam berapa? Reti Jawa. Jawa Geda. Kacang dari Liga. Ada musim dua, ada. Udah semua anak-anak.
Kembali lagi Mel. Kembali lagi Mel. Masing-masing. Arung. Anak-anak, kita perhatiannya dulu sebentar, HP-nya juga. Baik anak-anak, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Minta maaf barangkali ada kekurangan. Mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan. Tadi kita membahas tentang apa? Ya, konsep belajar sejarah. Kemudian tadi ada berapa tahap penelitian sejarah? Ada 5. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bu Una sampaikan hari ini. Kita insya Allah bertemu lagi pekan depan untuk pertemuan terakhir ya dengan Bu Una. Mungkin ini terasa singkat dan minta maaf kalau misalnya hari ini ada salah. Terima kasih. Ada yang ingin bagaimana kira-kira bagaimana pembelajaran hari ini? Ada yang mau? Kenapa? Menyenangkan. Ya, beneran. Iya.